Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Abdullah bin Samir dan peristiwa Ashabul Ukhdud. Dengarkan, sebab kisah ini bukan tentang sihir, bukan pula tentang kekuasaan. Ia tentang seorang anak yang hatinya disentuh oleh salat seorang zahid dan jiwanya terbakar oleh tauhid. Wahai engkau yang menyimak, pada suatu masa penduduk Najran hidup dalam penyembahan berhala. Di sana, di sebuah desa kecil yang berdekatan dengan Najran, hidup seorang ahli sihir yang tangannya lihai namun jiwanya gelap. Anak-anak Najran dikirim kepadanya, bukan untuk mengenal Tuhan, tetapi untuk menaklukkan alam dengan mantra. Di antara anak-anak itu, ada seorang bocah bernama Abdullah bin Samir. Ayahnya, Samir, mengira anaknya berjalan di jalan yang sama seperti yang lain, belajar sihir, mengejar kehebatan palsu. Namun, Allah menyiapkan jalan lain. Setiap hari, di tengah perjalanan menuju sang penyihir, Abdullah melewati sebuah kemah kecil. Di dalamnya, seorang lelaki asing berdiri dalam salat, khusyuk, sunyi, seakan dunia tak lagi menahannya. Lelaki itu adalah Faimiyun, seorang zahid, pembawa cahaya tauhid, namun namanya tersembunyi. Wahai pendengar, Abdullah berhenti, bukan karena dipanggil, tetapi karena hatinya bergetar. Ia duduk, ia mendengar, ia menangis. Dari kemah itu, Abdullah belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada sihir, melainkan pada menyebut nama Allah. Sedikit demi sedikit, anak ini meninggalkan berhala, meninggalkan sihir, dan masuk ke dalam Islam, agama tauhid, sebagaimana ajaran Isa bin Maryam alaihissalam. Namun, cahaya selalu ingin naik lebih tinggi. Abdullah bertanya tentang syariat, hingga ia paham. Lalu ia bertanya tentang Ismul A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Faimiyun terdiam. Dengan suara penuh kasih, ia berkata, "Wahai sepupuku, aku khawatir engkau belum sanggup memikul bebannya." Namun Abdullah bukan anak biasa. Dengarkan baik-baik bagian ini. Ia mengumpulkan tongkat-tongkat kecil, lalu menuliskan setiap nama Allah yang ia ketahui. Satu nama, satu tongkat. Api dinyalakan. Tongkat-tongkat itu dilemparkan satu persatu. Semua terbakar. Hingga satu tongkat dilemparkan, dan ia melayang keluar dari api, tanpa hangus, tanpa luka. Itulah Ismul A'zam. Wahai pendengar, disinilah Abdullah bin Samir bukan lagi seorang murid, melainkan penjaga rahasia langit. Sejak hari itu, Abdullah berjalan di Najran dan berkata kepada orang-orang sakit, "Wahai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah, dan aku akan berdoa agar Dia menyembuhkanmu?" Dan mereka berkata, "Ya." Mereka bertauhid, ia berdoa, dan mereka sembuh, hingga Najran bersih dari penyakit. Namun Raja Najran sakit oleh ketakutan. Abdullah dipanggil, diancam, disiksa, dilempar dari gunung, namun bumi menolaknya. Dilempar ke laut, namun air mengembalikannya. Maka Abdullah berkata dengan suara tauhid, "Demi Allah, engkau tidak akan mampu membunuhku hingga engkau beriman kepada Allah." Dan raja itu bersyahadat. Namun iman yang lahir dari ketakutan tak pernah panjang umur. Dengan satu pukulan tongkat, Abdullah wafat, dan raja itu pun mati. Najran masuk agama tauhid. Namun sejarah belum selesai. Datanglah Zunuwas dengan api, dengan parit, dengan pedang. Mereka dibakar, dicincang, dibunuh, hingga 20.000 jiwa naik sebagai saksi tauhid. Dan Allah menurunkan firman-Nya, "Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit, yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji." Quran Surah Al-Buruj ayat 4-8.
Wahai engkau yang mendengar, Ukhdud bukan hanya parit di tanah. Ia adalah luka sejarah dan mahkota para syuhada. Bahkan bertahun-tahun kemudian, di zaman Umar bin Khattab, jasad Abdullah ditemukan, duduk tenang, dengan darah yang hanya mengalir saat tangannya diangkat. Di tangannya tertulis, Rabbi Allah. Dengarkan, kisah ini tidak berakhir di api. Ia hidup di hati orang-orang beriman. Dan mungkin, hari ini ia mengetuk hatimu juga. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang Abdullah bin Samir dan peristiwa Ashabul Ukhdud. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.